Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Baiklah, masih kita kali ini belajar tanpa batas, berbagi tanpa pilih kelas. Baiklah, di pertemuan kali ini dalam rangka virtual webinar yang diselenggarakan oleh Matematika Nusantara Banten bekerjasama dengan PGRI dan juga disponsori oleh beberapa penerbit, diantaranya Erlangga, melaksanakan kegiatan webinar. Ini diikuti oleh 34 provinsi. Alhamdulillah, hari ini akan membahas tentang penulisan soal AKM numerasi. Baiklah, tidak panjang lebar, kita simak materi kali ini, yaitu penulisan soal AKM numerasi. AKM numerasi itu tentunya berbeda dengan soal-soal ujian nasional cara penulisannya ya. Jadi di sini ada apa? Ada kontennya, ada tingkat kognitifnya. Ya. Jadi ada apa? Konten, ada tingkat kognitif, ada konteks. Ya. Tentunya di sini apa? Yang perlu diperhatikan di sini adalah konten. Ya. Jadi jangan salah, nanti yang dipelajari malah tidak keluar di AKM. Jadi ada bilangan, ada pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Nah, ini yang perlu dipelajari oleh anak-anak secara mendalam, dikuasai. Jadi tidak ada materi kayak limit atau mungkin materi-materi yang terkait dengan apa selain materi itu tidak sampai melebar kemana-mana. Terus tingkat kognitifnya hampir sama, ada pemahaman, ada penerapan, dan ada penalaran, knowing, applying, dan reasoning. Nah, ini biasanya dalam membuat soal itu ya ditentukan. Nah, nanti untuk kisi-kisinya dari Pusmenjar biasanya diturunkan kisi-kisi, terus nanti Bapak Ibu guru petugas yang membuat soal Pusmenjar itu biasanya disuruh buat soal. Berbeda dengan literasi. Kalau literasi itu stimulus dari sana, Bapak Ibu guru peserta penulis tinggal menulis soalnya. Terus ada yang namanya konteks. Konteksnya bisa personal, sosial, budaya, dan saintifik. Personal itu ya kaitannya dengan kegiatan, kaitannya dengan hobi, kebutuhan sehari-hari, kaitannya dengan privasi dan kebutuhan apa. Terus sosial budaya, kemasyarakatan, permainan kebudayaan bangsa Indonesia. Nah, dan yang saintifik itu bisa saintifik intra dan saintifik ekstra. Kalau saintifik intra itu arahnya ke matematika banget, tapi kalau ekstra itu dikaitkan dengan pengetahuan-pengetahuan yang lain. Terus bilangan. Jadi nanti kalau bilangan itu meliputi representasi sifat urutan dan operasi beragam jenis bilangan, bisa cacah, bulat, pecahan, dan desimal. Kalau pengukuran geometri meliputi bangun datar menggunakan volume, luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari.
juga menilai pemahaman serta peserta didik, bisa mengukur panjang, berat waktu, volume, debit, serta satuan luas menggunakan satuan baku. Sedangkan yang ketiga adalah data dan ketidakpastian, kaitannya dengan peluang, ya, kaitannya dengan tabel, kaitannya dengan histogram dan seterusnya. Nah, di sini kaitannya dengan data dan ketidakpastian. Yang terakhir adalah aljabar. Aljabar itu, ya, meliputi persamaan dan pertidaksamaan, ya, relasi dan fungsi termasuk pola bilangan serta rasio dan proporsi. Nah, terus knowing, pengetahuan, yaitu pemahaman, memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Sedangkan applying, mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin. Sedangkan reasoning, penalaran, ya, yaitu bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah yang bersifat non rutin. Nah, konteks, jadi personal itu ya berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi, kaitannya dengan hobi, biasanya di situ, ya, kaitannya dengan perseorangan, ya. Kalau sosial budaya, kaitannya dengan kepentingan antar individu, jadi lebih dari satu orang, bermasyarakat, permainan tradisional, budaya daerah, pakaian adat, dan seterusnya, dan isu kemasyarakatan. Kalau saintifik tadi berkaitan dengan isu aktivitas serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Nah, ini yang menjadi tema-tema nih. Temanya di sini, ya. Jadi gambar-gambar ini bisa menjadi apa? Stimulus, bahan stimulus, ya. Jadi bisa berupa gambar, berupa grafik, berupa tabel, bisa narasi, ya. Itu yang menjadi stimulus dalam soal akal. Sedangkan bentuk soalnya tadi sudah dijelaskan dari pihak Erlangga, yaitu Mas Wahyu dan Mas Taryo. Tadi sudah menyampaikan bahwa dalam AKM numerasi tentunya berbeda dengan ujian nasional. Kalau ujian nasional yang sudah berlalu itu kan adanya pilihan ganda, ya, sama isian singkat. Ya. Kalau di numerasi ada 5 jenis ini, ya. Pilihan ganda. Jadi kalau SMP ya sampai, kalau SMA A B C D E. Pilihan ganda kompleks itu bisa pilihan benar dan salah, atau pilihan ganda kompleks bisa mengisi dengan akhir, ya, yang berupa angka atau kata yang sudah fix, ya. Nah, sedangkan IC itu dengan langkah-langkah tertentu. Jadi jawaban dan terdapat satu jawaban yang benar, itu pilihan ganda. Ini sudah biasa. Nah, jadi yang ujian nasional yang lalu kan sudah biasa, ini tidak bermasalah, ya. Sedangkan yang pilihan ganda kompleks itu yang terkadang anak-anak sudah mulai ini pilihan ganda biasa atau pilihan ganda kompleks, terkadang nyonteknya hanya satu. Nah, itu yang perlu diberi pengertian kepada anak-anak. Nah, jadi pernyataan bisa dalam bentuk iya atau tidak, benar atau salah, atau sesuai atau tidak sesuai.
Jadi antara ada 2 kolom, yaitu benar salah, ya tidak, setuju tidak setuju, ya sesuai tidak sesuai. Nah, itu boleh. Terus ada iya dan benar salah ini. Kalau bentuknya ya tidak benar salah, itu biasanya kalau sesuai dengan jawaban nilainya 1. Kalau tidak sesuai dengan jawaban nilainya 0. Ini menjodohkan. Jadi menjodohkan itu ada 2 lajur, yaitu pernyataan dan jawaban. Ya. Nanti untuk lebih jelasnya nanti akan saya kupas pada pembahasan soal. Ini hanya sekedar pengetahuan dulu aja. Mungkin mencocokkan, menjodohkan itu sudah ya paham ya antara kiri dan kanan. Nanti cara mengerjakannya bagaimana itu. Terus isian atau jawaban singkat. Ya, jawaban singkat itu tentunya berupa angka jawaban. Itu disusun dalam kalimat berita. Sedangkan soal jawaban disusun dalam bentuk pertanyaan. Nah, isi atau uraian. Soal yang menuntut peserta didik untuk mengingat dan mengukuhkan atau mengekspresikan gagasan-gagasan. Jadi ini kalau dalam matematika kan biasanya ada langkah-langkahnya, rumusnya ya diketahui, tanyakan dan jawaban akhir. Kalau sempurna biasanya nilainya 2. Kalau benar tapi tidak lengkap nilainya 1. Kalau tidak benar nilainya 0. Nah, kalau tidak dikerjakan punya kode sendiri yaitu 9. Nah itu yang saya sampaikan pada pembuatan soal. Jadi nanti penulisan soal demikian ini diperhatikan pembahasan soal numerasi. Tata cara. Bila berkenan kiranya like dan subscribe dan share, semoga bermanfaat buat yang lain. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa sekali lagi subscribe dan juga share pada teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.